Video ini akan membahas perbedaan apabila kamu ingin mulai investasi. Nah, video ini akan ada perbedaan antara aplikasi Pina dengan aplikasi Bibit. Kira-kira bagusan mana ya di antara kedua aplikasi ini dan apa sih unggulnya salah satu aplikasi ini? Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu ada resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Ini adalah opini, jujur gue juga, ya dimana gue akan mengungkapkan pendapat gue terhadap dua aplikasi ini. Oke, jadi Pina. Pina ini adalah salah satu aplikasi investasi dan juga perencana keuangan. Dan dari pertamanya ini adalah Pina ini adalah aplikasi investasi dan perencana keuangan. Sedangkan kalau Bibit ini adalah aplikasi investasi. Ya, aplikasi investasi bisa reksadana, bisa juga obligasi. Nah, di situ dulu ya. Jadi dari segi perbedaan pun tetap ada. Yang satu ada perencana keuangan. Yang satu, dia itu aplikasi investasi reksadana. Itu pertama. Kedua, perbedaannya itu adalah dari segi review. Dari review sendiri, ini bisa naik turun ya. Jadi bisa jadi ketika kamu menonton video ini, tiba-tiba udah berubah. Nah, kalau berdasarkan data sekarang, ya aplikasi Bibit itu lebih unggul secara di Play Store-nya. Itu ratingnya sekitar 4,8. Ya, terus kalau misalkan dari segi Pina itu 4 ya, 4-an lah. Nah, kalau misalkan kita lihat dari number of downloads, Bibit udah 5 juta lebih dan Pina masih 1000 apa 10.000 lebih gitu. Jadi gapnya masih jauh ya guys, karena memang juga aplikasi Pina juga masih baru. Jadi untuk di Play Store tentu akan lebih unggul dari aplikasi Bibit. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah dari apa sih perbedaannya? Itu dari tampilan. Tampilan itu sangat krusial buat investor. Karena semakin tampilannya itu bagus, user-friendly, tentu akan menambah motivasi investor atau calon investor untuk mulai berinvestasi. Gue melihat di antara kedua aplikasi ini memang cukup menarik untuk mulai investasi. Cukup simple juga, cukup user-friendly juga. Ya, jadi ini sesuatu hal yang positif juga di sini. Dan ya dua-duanya sama-sama bagus. Menurut gue equal dua-duanya. Lalu, apalagi perbedaannya? Perbedaan dan persamaan deh. Mungkin lebih enaknya gitu kali ya. Nah, di sini ada namanya fitur. Dari segi fitur. Dari segi fitur itu ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama punya fitur goal setting. Goal setting itu adalah di mana kamu misalkan punya tujuan apa. Mau membeli handphone, mau beli rumah, mau beli apa lagi, atau mungkin kamu menyiapkan dana pensiun, dana darurat. Nah, di situ kamu bisa coba di planning. Dan kamu bisa tahu berapa yang harus kamu sisihkan per bulannya. Dua-dua aplikasi ini punya kesamaan. Jadi menurut gua, ini adalah cukup baik juga dan cukup bagus juga. Dan ini sangat ngebantu investor. Cuman ada perbedaan. Kalau misalkan di aplikasi Pina itu kita harus men-setting profil resikonya sendiri. Jadi kayak misalkan, oh kita nih tipikal orang yang seperti apa? Apakah kita berani untuk mengambil risiko besar, atau sedang, atau kecil? Ya. Sedangkan kalau misalnya di aplikasi Bibit, itu secara otomatis sudah ada. Nah, itu aja sih perbedaannya. Untuk, dari segi satu fitur itu. Lalu ada fitur lain. Kalau misalkan di Bibit ada fitur gift. Jadi di mana sobat investor yang ingin memberi teman kalian, itu bisa menggunakan fitur gift yang ada di Bibit. Jadi kalian bisa ngasih reksadana lah ke mereka gitu, entah temen liburan, temen misalkan nikahan atau apa, itu bisa tuh gitu. Sedangkan kalau di aplikasi Pina tidak ada seperti itu. Cuman di aplikasi Pina ada fitur seperti budgeting. Jadi fitur budgeting ini dimana kamu bisa menginput
pengeluaran-pengeluaran kamu dan juga pemasukan kamu, nanti akan dihitung nih, kira-kira sejauh ini gimana nih? Apakah udah keluar batas atau belum? Nah, kalau misalkan belum keluar batas, oh masih bisa nih kita untuk belanja misalkan untuk sektor makanan sehari-hari, atau mungkin kamu mau taruh buat Gojek atau mungkin apa, itu ada proporsinya. Jadi itu udah dibantu sih dari budgeting. Kalau di aplikasi Bibit memang tidak ada seperti itu, tetapi dia sudah bekerja sama dengan Bank Jago. Bank Jago yang bisa kurang lebih hampir sama dengan ya aplikasi Pina. Cuman kalau menurut gua pribadi untuk satu hal ini aplikasi Pina lebih unggul untuk dari segi fitur budgeting, lebih user friendly, terus juga lebih kayak gambarnya lebih menarik gitu menurut gua. Tapi basically dua-duanya sama ya. Lalu di Pina juga ada kamu tuh bisa lihat net worth kamu. Net worth tuh kira-kira jumlah kekayaan kamu. Apakah aset kamu itu lebih banyak dibandingkan utang kamu? Di sini kamu juga bisa lihat. Caranya ya kamu input utang sama aset kamu. Kalau misalkan utang dan aset kamu itu ternyata utang kamu lebih banyak, ya berarti nggak sehat. Kalau misalkan ternyata aset kamu lebih banyak, ya sehat. Jadi ini suatu hal yang positif juga. Nah, begitu pula di Bibit juga ada fitur lain lagi gitu ya. Ada macam-macam, ada auto debit, ada fitur syariah mode. Di Pina juga ada syariah mode, ya dua-duanya sama. Tapi dari segi fitur menurut gue pribadi lebih lengkap Bibit. Ya, karena memang Bibit udah eksis lama juga dan dia sudah berkembang juga. Ya, itu suatu hal positif ya. Jadi kalau dia sudah lama ada di lingkungan kita, ya tentu dia akan lebih stabil, dia lebih kuat gitu ya. Secara kepercayaan orang lebih tinggi juga gitu, karena memang dia sudah menghadapi banyak masalah sebelumnya. Sedangkan kalau aplikasi baru, sekalipun dia lebih bagus dibandingkan aplikasi lama, dia punya challenge sendiri. Dimana ya dia harus mempertahankan kinerjanya tersebut, bahkan bisa membesarkan lagi kinerjanya tersebut, supaya banyak orang tahu. Jadi PR-nya banyak, sekalipun dia bisa lebih bagus, tetapi kalau dia nggak sustain kan buat apa? Nggak bertahan itu buat apa? Jadi dua-duanya adalah aplikasi menarik. Dan pertanyaan kamu adalah, apakah gue memakai salah satu aplikasi ini? Jawabannya adalah gue memakai kedua aplikasi ini, bukan salah satu ya. Jadi dua-duanya tetap gue pakai juga, karena dua-duanya punya tujuan yang beda-beda. Dan satu lagi, kalau misalkan di aplikasi Pina, kamu juga bisa investasi saham juga. Itu aja guys yang bisa gue omongin hari ini, perbedaan dan persamaan dari sudut pandang yang gue tahu. Memang masih banyak perbedaan yang lain juga yang mungkin gue terlewat juga untuk di sini. Nah, nanti kamu bisa coba tambahin aja di kolom komen di bawah ini, kamu coba komen aja untuk tambahin. Nah, buat kalian yang setelah ini termotivasi untuk mulai entah berinvestasi, entah kamu misalkan merencanakan keuangan kamu bisa pakai kode referral gue pribadi yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa dapat entah cashback ataupun bonus juga, tergantung kamu mau di mana. Kalau misalkan di Bibit kamu bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Kalau misalkan di aplikasi Pina kamu bisa dapat dari 50 ya sampai lebih daripada 50, cuman 50.000 sih, seperti itu. Ya, di situ suatu hal positif juga. Siapa tahu ini juga bisa memotivasi kamu untuk semangat ya untuk mulai investasi. Itu aja, dan apabila kamu merasa video ini sangat bermanfaat, kamu coba share aja ke sosial media kamu yang lain. Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, terserah kamu. Yang penting kamu bisa share aja supaya mereka juga banyak yang tahu perbedaannya apa sih gitu ya. Dan kedua aplikasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.